Perempuan sama. Ketika dalam kelas, di sekolah, di kampus, yang hanya itu aja, dia melihat, laki-laki paling tampan hanya si dia. Fakultas ini, program studi ini, semester ini, dia yang paling tampan. Karena ruang lingkupnya hanya kampus saja. Setelah lulus kampus, kerja, ada yang lebih tampan. Pergi ke mall, ada yang lebih tampan. Nonton TV Korea, opa-opa. Lihat Arab, pangeran-pangeran, tambah kaget. Ternyata semakin tampan, banyak lagi ketampanan-ketampanan. Luna Maya cantik, aku ingin menjadi suaminya. Kenapa kita nggak berpikir, bidadari cantik, kenapa aku nggak ingin menjadi suaminya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang mulia, kita akan menjadi sombong, kita akan menjadi angkuh, lupa daratan, lupa lautan, dan lupa segalanya ketika kita jalannya kurang jauh, rekreasinya kurang jauh, jalan-jalannya kurang jauh, memandangnya kurang jauh, wawasannya kurang jauh. Ketika kita hidup hanya sebatas ruang lingkup yang kita tahu saja, kita seakan-akan yang paling pintar, yang paling kaya, yang paling hebat. Ibarat peribahasa seperti kata dalam tempurung. Kata dalam tempurung, si kata merasa dia paling besar. Ya karena hidupnya dalam ruang lingkup tempurung. Coba dibuka tempurungnya, krek. Kaget si kata. Kok ada ayam? Lebih besar dari aku ayam ini. Melihat sapi, ini lebih besar lagi. Melihat gajah, ternyata dunia ketika semakin jauh jalan kita akan semakin hina, semakin kecil. Ibarat manusia, saya misal hidup di lingkungan kampung saja, nggak keluar kampung, nggak semacam. Saya merasa saya yang paling tampan, yang paling manis, karena saya nggak keluaran, hanya tinggal di kampung saja. Si cewek-cewek suka pada saya. Saya merasa GR. Ahmad paling tampan di kampung ini, kampung durian acur. Karena nggak keluaran. Ternyata coba pergi ke kampung sebelah, ada nggak direken lagi Ahmad. Loh, mana cewek-cewek kok nggak menatapku sama sekali? Ada apa? Pergi ke kota, tambah nggak direken. Dia anak-anak desa. Ternyata setelah dilihat ada laki-laki yang lebih tampan, yang lebih rupawan. Ini kok lebih tampan. Pergi ke luar negeri. Ini hidungnya mancung, rambutnya tinggi segala macam. Kaget dia. Ya ternyata aku nggak setampan yang aku bayangkan. Perempuan sama. Ketika dalam kelas, di sekolah, di kampus, yang hanya itu aja, dia melihat, laki-laki paling tampan hanya si dia. Fakultas ini, program studi ini, semester ini, dia yang paling tampan. Karena ruang lingkupnya hanya kampus saja. Setelah lulus kampus, kerja, ada yang lebih tampan. Pergi ke mall, ada yang lebih tampan. Nonton TV Korea, opa-opa. Lihat Arab, pangeran-pangeran, tambah kaget. Ternyata semakin tampan, banyak lagi ketampanan-ketampanan. Lah, coba kita bayangkan, seandainya kita mau berpikir, ketika kita melihat perempuan, saya sendiri membayangkan, saya sendiri yang merasakan, ketika saya kerja di tempat A, dari pagi ngantor, pulang ke rumah tidur, besok bangun ngantor, terus kantor rumah. Jadi yang saya lihat cuma orang-orang kantor, orang-orang rumah. Jadi di kantor ada perempuan, di rumah ada perempuan. Saya bandingkan, ternyata yang paling cantik ada di kantor, ada perempuan cantik satu itu. Terus digodok setiap hari kantor rumah. Aku mindsetnya, perempuan itu cantik luar biasa, Rek. Setelah aku hari Sabtu wisata ke mall, ke taman, ke segala macam tempat wisata, hiburan, ternyata banyak sekali perempuannya. Ini lebih cantik, ini lebih menggoda, lebih semok, bahenol, montok, lebih mancung hidungnya, rambutnya terurai, yang nggak pakai kerudung, yang pakai kerudung, masya Allah lebih soleha. Pergi ke luar negeri wisata, di Singapura ada orang cantik, di Jepang ada orang yang sipit dan manis, Arab,
Ada orang yang Masya Allah menggoda. Ini masih di dunia, apalagi nanti di alam lain. Malaikat-malaikat Allah, bidadari-bidadari. Kita malah tambah gak kuat membayangkan. Ketika kita yang sudah merasa ada perempuan yang cantik, kita terpikat. Kita melihat perempuan itu cantik, menarik hati kita. Jadi kita terpikat padanya. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan terus menggodanya, mendekatinya, melakukan segala sesuatunya agar dia suka pada kita. Ini hanya orang yang kita anggap paling cantik. Lalu bagaimana dengan malaikat yang cantik, bidadari yang cantik? Kenapa kita tidak tergiur? Karena kita masih belum tahu, belum terbuka wawasan kita. Jalan kita belum jauh. Ayo jalan-jalan lebih jauh. Banyak orang yang bilang, jalanmu kurang jauh, Kang. Jalanmu kurang jauh, ngopimu kurang jauh, nongkrongmu kurang jauh. Ya ini memang benar. Ketika nongkrong kita hanya di rumah aja, ya kita yang tahu hanya wawasan sekitar rumah saja. Info terkait luar nggak tahu. Ya sama seperti pemahaman ilmu kita lah. Kalau kita hanya fokus tentang ilmu-ilmu satu saja, satu bab saja, satu tema saja, kita bodoh di bab-bab yang lain. Kita merasa pintar. Wah, aku pintar tema wudhu misalnya, tema bersuci. Digodok terus tema bersuci. Wah, akhirnya paham, pintar. Wah, pintar semua. Bahwasanya dalam ilmu wudhu dijelaskan tidak sah salat seseorang kalau menemukan air dia tidak wudhu. Terus digodok. Ternyata pergi ke suatu tempat, dia ada air, dia melihat kambing kehausan. Karena ilmunya yang digodok hanya wudhu saja, tidak sah salatnya kalau tidak wudhu. Dia wudhu air, kambing kehausan, mati airnya. Padahal ada ilmu lain yang utamakanlah si kambing minum, kamu tayamum aja. Ilmu semakin luas, semakin toleran, semakin mudah, semakin ringan. Beragama jadi tidak kaku. Maka kita nongkrong semakin jauh, belajar semakin jauh. Jalanmu kurang jauh, Kang. Nah, ayo kita perjauh ilmu kita, perjauh langkah kita, perjauh wawasan kita. Ketika kita merasa ada perempuan yang cantik memikat hati kita, bayangkan bagaimana bidadari yang cantik, bagaimana malaikat yang rupawan. Malaikat rupawan, bidadari rupawan. Kenapa kita tidak memikirkan ke sana? Luna Maya cantik, aku ingin menjadi suaminya. Kenapa kita nggak berpikir, bidadari cantik, kenapa aku nggak ingin menjadi suaminya? Caranya apa? Masuk surga. Caranya masuk surga gimana? Beramal. Ini. Ketika kita merasa sendirian, kita merasa paling besar. Tidak ada orang yang lebih besar di tempatku. Keluar rumah, ada yang lebih besar, lebih tinggi, lebih gemuk. Ini kok lebih gemuk ini. Pergi ke mana, lebih tinggi lagi, lebih besar. Besar. Ternyata malaikat Jibril lebih besar lagi. Malaikat Jibril itu besar sekali. Sayapnya saja ketika dikepakkan menutupi dunia dan seisinya. Ini sayapnya saja, apalagi seluruh tubuhnya. Ketika kita membayangkan bagaimana besarnya malaikat Jibril, kita tidak sanggup membayangkan, apalagi kita membayangkan bagaimana besarnya yang menciptakan Jibril. Allahu Akbar, maha besar. Jibril saja yang tercipta besarnya luar biasa. Kita tidak akan sanggup menatapnya. Kita tidak sanggup membayangkan, apalagi zat yang menciptakan Jibril. Makanya ada kisah, ada seseorang sehat, segar waras, segala macam sehat, tapi ketika hendak sholat mendadak gemetaran, mendadak keringat dingin. Ditanya, wahai syekh, wahai imam, kenapa tadi saya melihat engkau biasa-biasa saja, tapi ketika hendak sholat engkau merasa ketakutan, merasa kesakitan, merasa tidak enak badan, kenapa? Akhirnya dijawab, bagaimana tidak mungkin aku merasakan seperti ini, sedangkan aku akan menghadap kepada zat yang maha besar. Aku ketakutan, aku grogi, aku gak sanggup. Saking gak sanggupnya aku merasa gemetar, kedinginan, takut, segala macam. Karena aku akan menghadap ke Tuhan yang maha besar. Ketika kita menghadap raja saja kita merasa takut, bagaimana kita menghadap raja di raja?
takut. Ya mudah-mudahan kita semakin terbuka wawasan kita, semakin jauh kita jalan-jalan dalam artian hal yang positif, sehingga kita semakin terbuka wawasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf teman-teman yang mulia, teruslah beramal soleh ketika kita dijebak oleh setan, ketika kita tergelincir, segeralah beristighfar, segeralah bertaubat. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.